Saudara, ketemu lagi dengan saya, Kang Hongkian. Saya teringat ucapan Kau Bijak, saudara, yang mengatakan bahwa kepandaian merupakan sebuah bakat bawaan lahir, sedangkan pengetahuan harus kita dapatkan dengan banyak belajar dan pengalaman, saudara. Pengalaman adalah guru yang paling arif, paling bijaksana, karena daripada nyalah kita memperoleh satu kebajikan di mana yang benar kita buat semakin solid, sedangkan yang salah harus terus kita perbaiki dari masa ke masa. Oleh sebab itu, pengetahuan yang berkolaborasi dengan pengalaman tentu saja akan membentuk sebuah keyakinan yang begitu kuat. Saya berkeyakinan terhadap apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya, dan tentunya juga merupakan metode yang dibawa semenjak para leluhur dari zaman dahulu kala, yaitu metode 12 cabang bumi dengan yin yang 5 unsurnya. Metode-metode yang sampai sekarang ini boleh dibilang nyaris, saudara, tidak pernah mengalami kegagalan. Orang bilang ramalan saya begitu tepat, nyaris tiada kegagalan sama sekali. Tapi perlu Anda ketahui, saudara, bahwa itu semua bukan dikarenakan talenta saya semata, melainkan dikarenakan begitu luar biasanya metode tadi. Metode yang telah disusun ribuan tahun dan dapat tetap saja diaplikasikan di zaman modern sekarang ini. Dan tentu saja itu semua saya bukukan semenjak tahun 1990 hanya untuk dimanfaatkan oleh Anda sekalian, saudara. Saudara, tentu saja demi memenuhi keinginan saya pribadi, dan tentu saja hasrat Anda untuk menggapai kesuksesan yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap tahunnya, saudara. Oleh sebab itu, buku yang saya hadirkan jauh lebih tebal dan tentu saja semakin lengkap. Apapun yang Anda hendak ketahui terakomodasi di dalamnya. Pada tahun ini tentunya kita harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu di mana tahun kambing membawa unsur kayu. Unsur kayu yang tidak lain mewakili kepemimpinan, namun terbakar oleh api semangat yang begitu bergelora. Oleh sebab itu, saya menyimpulkannya sebagai tahun di mana kecamuk obsesi dilema bagi eksistensi dan kreasi, di mana aspek kepemimpinan terbakar habis oleh api, sehingga kepemimpinan menjadi tertiadakan. Tanpa aspek kepemimpinan, saudara, kita lihat di mana-mana, setiap individu dihantui oleh kecamuk obsesinya masing-masing. Kita bisa melihat begitu banyak keinginan yang saling tumpang tindih, di mana tumpang tindih hak dan kewenangan terjadi, di mana bawahan tidak lagi menghormati atasannya, dan di mana juga atasan kehilangan ketegasannya. Di sana kita dapat melihat berbagai keinginan untuk saling sikut sini dan sikut sana. Itu kalau kita berbicara masalah bisnis, politik, yang bukan tidak mungkin juga akan melanda eksistensi ataupun institusi Anda sendiri. Kalau kita berbicara mengenai bahaya api itu sendiri, saudara, kita melihat banyak kebakaran terjadi di mana-mana, bumi begitu menjadi gersang dan panen gagal di mana-mana, saudara. Itu semua sudah saya tuliskan di dalam buku. Seperti juga ketika saya menuliskan di mana satu gerombolan begitu berasa lebih berkuasa dibandingkan institusi sebuah negara, sehingga tidak mengherankan kalau bom kemudian meledak di Paris. Pada buku lalu saya tulis bahwa Paris akan dilanda oleh berbagai permasalahan yang luar biasa, saudara. Sekarang kita mau memasuki tahun monyet api,
Tentu saja saudara, api berkobar dengan lebih besar, luar biasa saudara. Anda ingin tahu tentunya apa yang akan terjadi. Mari kita bahas saudara bersama-sama. Kini tiba saatnya kita membahas Tahun Monyet Api Imlek 2567 saudara. Seperti telah saya bahas tadi saudara, bahwa tahun lalu unsur api begitu berkobar. Oleh sebab api mendapat curahan kayu. Namun di tahun monyet ini, api itu sendiri sudah bergejolak luar biasa saudara. Apalagi mengingat padanan dasar tahun monyet itu sendiri. Simbol monyet berpadanan dasar dengan unsur logam, yakni ambisi. Dengan kata lain, kalau kedua elemen tersebut berkolaborasi satu sama lain, apa yang terjadi? Satu pemaksaan kehendak yang luar biasa. Suatu gejolak hasrat yang timbul luar biasa. Yang seperti apa itu? Saya menyimpulkannya dengan dendang kesumat yang menabuhkan genderang siasat. Artinya saudara, ada satu dendang. Seperti kita ketahui, dendang itu tarian, nyanyian. Wah, asiknya. Tapi di balik itu, jangan salah memahami situasi. Ada satu kesumat di dalamnya. Suatu kebencian yang sangat mendalam, saudara. Tidak salah kalau saudara sekarang ini mengingat-ingat perjalanan di tempo lalu. Apa gerangan yang telah Anda perbuat. Jangan sampai Anda menjadi korban pembokongan dari sebuah dendam, pembokongan dari sebuah kesalahpahaman yang tidak pada tempatnya. Di dalam buku yang saya tulis sekarang ini, di mana di dalamnya saudara, saya bagi menjadi 12 bagian bulan Imlek. Di sana terdapat kalimat dendang kemesraan. Dengan kata lain, kalau Anda mudah percaya dengan rangkulan begitu mesra, Anda termakan siasat, saudara. Dan awan gelap akan memenuhi aura Anda. Tidak salah kalau Anda sekarang menaruh curiga, karena eksistensi Anda, kemajuan Anda, harapan saya dalam membuat buku ini, saudara. Dan saya harapkan Anda betul-betul memanfaatkannya. Kenapa? Karena Anda harus menyimak satu persatu berdasarkan sio dengan kiatnya masing-masing, dan juga berdasarkan nilai keberuntungan Anda dalam setahun. Saudara, tahun monyet bukan tahun yang mudah untuk kita lalui. Kecermatan tentu sangat kita butuhkan. Alhasil, buku ini saya persembahkan kepada Anda agar Anda dapat menghindari diri dari berbagai kecenderungan buruk yang ditimbulkan oleh tahun monyet api. Dan sebagai gantinya, tentunya saya berharap agar keberhasilan, kesuksesan optimal selalu berpihak kepada Anda. Untuk itu, buku ini pun saya lengkapi kembali. Saya lengkapi juga, saudara, dengan kalender Imlek 2567 yang menjadi panduan Anda untuk melangkah pada setiap harinya. Pada saat dimana hari selaras, disitulah Anda gencarkan sepak terjang Anda. Namun pada saat dimana Anda tidak selaras, sebaiknya Anda menahan diri.
Kesemuanya ini tidak lain saya sampaikan demi keberuntungan yang meningkat bagi Anda sekalian, saudara. Sukses selalu.